Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang rumus dasar turunan fungsi trigonometri dan sifat-sifatnya. Yuk simak! Oke, yang pertama konsep turunan fungsi trigonometri. Jika f(x) sama dengan sin x, bagaimana cara menentukan f aksen x? Oke, apakah kalian masih ingat bab turunan kelas 11? Waktu itu adalah turunan fungsi aljabar. Masih ingat jugakah kalian cara menentukan turunan fungsi aljabar? Nah, di sini ingat kembali definisi turunan fungsi aljabar. Bahwa f aksen x sama dengan limit fx plus h dikurangi fx per h. H mendekati 0. Nah, untuk menentukan turunan dari sin x, kita dapat menggunakan definisi ini. Oke, di sini kita sudah punya fx sama dengan sin x. Maka fx plus h sama dengan sin x plus h. Nanti kita substitusikan ke definisi turunan fungsi aljabar. Pertanyaannya, bagaimana cara menjabarkan sin x plus h ini? Masih ingat menggunakan rumus apa? Nah, ingat kembali, rumus jumlah dua sudut untuk sinus. Sin A plus B sama dengan sin A cos B plus cos A sin B. Nah, ketika kita ingin mencari sin x plus h, berarti di sini A-nya adalah x dan B-nya adalah h. Sehingga diperoleh sin x plus h sama dengan sin x cos h plus cos x sin h. Ketika kita sudah mendapatkan fx dan fx plus h-nya, tinggal kita substitusikan ke definisinya. Nah, yaitu fx plus h-nya adalah sin x cos h plus cos x sin h. Lalu fx-nya adalah min x per h. Nah, di sini ada sin x cos h dan min sin x. Ini, oke. Artinya bisa kita faktorkan karena sama-sama mempunyai sin x. Nah, kalau kita faktorkan bakal menjadi sin x cos h min 1. Lalu kita tulis saja, langsung kita turunkan plus cos x sin h-nya per h. Nah, masih ingatkah ada sifat limit? Kalau ada perkalian, penjumlahan, dan pembagian, bagaimana? Bisa kita tulis dengan limit sin x h mendekati 0 dikali cos h min 1 per h ditambah limit cos x h mendekati 0 dikali sin h per h. Oke, selanjutnya kita cari limitnya satu per satu. Ingat kembali bagaimana cara menentukan limit fungsi trigonometri. Untuk limit sin x h mendekati 0, ini kan sin x h tapi mendekati 0. Nah, maka sin x ini menjadi konstanta dan hasilnya juga konstanta itu sendiri. Maka limit sin x h mendekati 0 sama dengan sin x. Lalu di sini ada limit cos x h mendekati 0 sama juga hasilnya cos x. Oke? Lalu bagaimana dengan limit cos h min 1 per h mendekati 0 dan limit sin h per h mendekati 0? Oke, aku ingin ingatkan kembali bahwa limit sin x per x mendekati 0 sama dengan 1, maka limit sin h per h mendekati 0 sama dengan 1. Lalu bagaimana dengan limit cos h min 1 per h mendekati 0? Nah, maka sudut rangkapnya cos 2 alfa sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa. Maka artinya cos 2 alfa
min 1 sama dengan min 2 sin kuadrat alfa. Sehingga bisa ditulis dengan seperti ini. Oke. Selanjutnya, kuadrat itu kan bisa dipisah. Lalu gunakan sifat limit bahwa min 2 ini koefisien bisa keluar. Jadi, min 2 limit sin setengah H per H mendekati 0 dikali limit sin setengah H mendekati 0. Oke, ingat kembali ini ya. Sin up X per X mendekati 0 hasilnya adalah itu A itu sendiri, limit. Berarti limit sin setengah H mendekati 0, kalau kita substitusikan hanya 0, maka si 0 hasilnya adalah, kita dapatkan di sini min 2 dikali setengah dikali 0 sama dengan 0. Maka limit cos H min 1 per H mendekati 0 sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita dapatkan di sini sin X dikali 0 ditambah cos X dikali 1. Nah, kita tahu bahwa sin X dikali 0 hasilnya 0, maka f aksen X adalah cos X. Terus kita dapatkan bahwa fx sama dengan sin X, berarti f aksen X-nya adalah cos X. Selanjutnya, sifat-sifat turunan fungsi trigonometri. Ingat kembali sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Misalkan U dan V adalah fungsi-fungsi dalam variabel X, maka jika ada F sama dengan K dikalikan U, maka F aksennya adalah K dikalikan U aksen. Jika ada F sama dengan U plus minus V, berarti F aksennya adalah U aksen plus minus V aksen. Lalu jika ada F sama dengan U dikalikan V, F aksennya adalah U aksen V plus U V aksen. Jika ada F sama dengan U per V, F aksennya adalah U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Lalu, jika Fx sama dengan tan X, bagaimana cara menentukan F aksen? Di sini aku akan menggunakan turunan sifat-sifat dari tangen X. Ingat bahwa tangen X sama dengan sin X per cos X. Yang artinya adalah bentuknya U per V sama dengan turunannya U aksen V dikurangi U V aksen per V kuadrat. Kita gunakan ini, U sama dengan sin X, U aksen sama dengan cos X. Lalu V sama dengan cos X, V aksen sama dengan min sin X. Kita gunakan rumus ini untuk menentukan turunan dari tangen X. Kita tulis di sini, U aksennya adalah cos X, V-nya adalah cos X, dikurangi U-nya adalah sin X, V aksennya adalah min sin X, per V kuadratnya adalah cos kuadrat X. Lalu kita kalikan menjadi hasilnya cos kuadrat X plus sin kuadrat X per cos kuadrat X. Masih ingat, cos kuadrat X plus sin kuadrat X adalah identitas trigonometri yang hasilnya adalah 1. Maka jadinya seperti ini, 1 per cos kuadrat X. Nah, seper cos itu kan adalah second ya. Maka hasilnya jadi second kuadrat